Siap bersalam. Selamat pagi, silakan duduk. Terima kasih, Ibu. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Baik, semuanya baik? Baik. Kak Rumah, bagaimana hari ini? Kabar hari ini dengan Kak Rumah? Oh, Kak Rumah juga baik. Nah, oke. Nah, jadi hari ini kita bertemu kembali pada pelajaran matematika. Namun sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, baiklah kita awali kegiatan kita dalam doa. Ibu minta kesediaan Cielo untuk memimpin kita dalam doa. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Biar Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur pada hari ini kami masih bisa melakukan kegiatan ini di sekolah. Kami mohon berkati Bapak Ibu guru kami agar mereka tetap semangat mengajarkan kami tentang alam yang ada di sekitar kami. Namun kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Silakan duduk. Terima kasih Ibu. Tetap berdiri lagi apa tidak? Ya, terima kasih Cielo yang sudah membawakan kita dalam doa untuk memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kita memohon tuntunan Tuhan toh agar kegiatan kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Baik adik-adik, sebelumnya Ibu cek dulu kehadiran kalian hari ini. Ketua kelasnya siapa? Cielo. Ya, Cielo. Untuk teman-teman siapa yang tidak hadir? Siapa? Astari Longge. Astari Longge ini apa? Alfa. Tidak ada keterangan ya? Astari Longge. Siapa lagi? Hanya dia sendiri ya? Oke, mantap. Ibu harap saat ini semuanya memakai masker ya? Pakai masker, tutup sampai di mulut, di hidung itu tutup semua karena kita masih dalam keadaan pandemi loh ini. Dan ikuti selalu prokes, jaga jarak, apalagi memakai masker, terus mencuci tangan. Jangan lupa ya sering-sering cuci tangan ya. Iya. Baik adik-adik, hari ini langsung saja. Pembelajaran kita hari ini adalah tentang ini. Tentang apa? Materi kita hari ini adalah tentang himpunan. Submaterinya adalah tentang definisi himpunan dan keanggotaan himpunan. Nah, sebelumnya Ibu cek dulu kalian tentang pemahaman kalian tentang himpunan ini. Pernah tidak kalian mendengar kata himpunan? Hanya katanya saja. Pernah tidak kalian mendengar kata himpunan? Pernah tidak? Nah, yang kalian pernah dengar kata himpunan sekarang, menurut kalian, nama lain dari himpunan itu apa? Apa bintang? Nama lain dari himpunan itu apa? Kumpulan atau kelompok. Nah, sekarang kumpulan atau kelompok kok? Nah, sekarang di dalam kelas kita ini, di dalam kelas ini, di dalam kelas ini, ada tidak kumpulan atau kelompok yang terbentuk di dalam kelas ini? Ada. Ada tidak? Ada. Ini apa yang terbentuk di sini di kelas ini? Kelompok-kelompok apa yang ada di dalam kelas ini? Kelompok satu. Kelompok satu apa? Kelas 7 apa?
nama Wilfriedus Bani. Dia termasuk tidak di dalam kelompok 1? Tidak. Nah, terus misalkan lagi ibu sebut namanya adalah Elizabeth Cindy Octaviani. Masuk tidak di kelompok 1? Masuk. Yusinta Dewi termasuk tidak dalam kelompok 1? Tidak. Jadi sudah bisa paham? Bisa. Jadi materi himpunan hari ini ada 2 kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah di depan lihat. Kompetensi dasar 3.4 dan 4.4. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada saat kita pembelajaran hari ini adalah ada 3 ini. Yang pertama, menganalisis masalah sehari-hari dalam bentuk himpunan dengan tepat. Yang kedua, dan yang ketiga adalah jadi ada 3 tujuan yang harus kalian capai setelah belajar materi himpunan hari ini. Metode pembelajaran hari ini adalah metode PBL. PBL ini nanti disertai dalam bentuk diskusi kelompok. Nanti sebentar ibu akan bagi dalam bentuk kelompok-kelompok dan kalian akan mengerjakan LKPD. Teknik penilaian. Yang pertama, penilaian sikap. Ibu akan nilai kalian, sikap kalian selama mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Sikap yang ibu akan nilai itu adalah yang pertama, kalian dari sikap santun, sopan santunnya, posisi cara duduk, terus cara omong, tutur katanya itu sebentar itu bagaimana, harus sopan, tidak boleh sampai mengeluarkan kata-kata kasar. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Itu melalui LKPD nanti sebentar kalian kerjakan dalam bentuk kelompok. Dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan itu berarti saat nanti LKPD kalian presentasi, bahas, nanti saat kalian menanggapi itu. Jadi ada 3 penilaian yang akan dinilai dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini. Oke, sekarang kita langsung masuk ke dalam materi kita hari ini. Mari menelaah. Sekarang ibu kasih pertanyaan seperti ini. Kumpulan-kumpulan apa saja yang mungkin dapat kalian lihat di pasar? Misalkan seperti ini. Kumpulan-kumpulan apa saja yang bisa kalian lihat? San Putra Pio. Kumpulan apa saja, Nom? Kumpulan apa saja? Kumpulan penjual, kumpulan tempat, kumpulan penjual sayur. Kumpulan penjual sayur. Ya. Yang berikutnya siapa yang beri santa? Kumpulan penjual ikan. Kumpulan penjual ikan. Apakah masih ada? Kumpulan penjual dan pembeli. Kumpulan penjual dan pembeli. Iya, selain itu masih ada video Octaviani. Kumpulan penjual daging. Kumpulan penjual daging dan masih ada kumpulan-kumpulan yang lain itu. Bisa paham? Bisa. Ingat di pasar itu kalian jumpai ada kumpulan penjual ikan, kumpulan penjual sayur, kumpulan penjual daging, dan juga ada kumpulan penjual buah-buahan. Ada tidak di pasar? Ada. Oke. Nah, sekarang untuk lebih memahami tentang kegiatan-kegiatan tadi, sekarang kalian silakan bentuk kelompok yang ibu sudah bagikan tadi, toh? Ya, silakan dalam bentuk kelompok untuk kita mengerjakan LKPD. Silakan dalam bentuk kelompok usahakan jaga jarak juga ya. Ya, silakan. Kelompok 2. Nah, sekarang duduk dalam bentuk kelompok rapi yang sopan, ibu akan bagikan LKPD. Silakan kerjasama dalam kelompok untuk mengerjakan LKPD ini. Ya, silakan perhatikan LKPD yang ibu sudah bagikan. Kelompok, nama anggota kelompok jangan lupa ditulis dan silakan di situ
Jika kalian mengalami kesulitan ataukah mungkin ada hal yang belum kalian pahami, silakan langsung tanyakan kepada ibu. Silakan langsung tanyakan kepada ibu. Nah, ya silakan. Celo, apa yang ingin ditanyakan? Kalau yang asal selesai nanti, Bagaimana? yang A selesai nanti. Iya, kalau yang A sudah selesai langsung lanjut yang B. Berarti ada dua tuh ini. Ada soal A dan soal B. Silakan dikerjakan dalam bentuk kelompok ini. Lanjut kedua yang masih soal. Nanti kan kumpulan huruf vokal. Ini yang kita bersama. Gambar yang termasuk ke dalam kumpulan seperti bagus ini. Ingat dalam kelompok itu kerjasama ya. Kandoknya yang mana? Kalau tiga dan empat sama-sama. Waktu untuk diskusi ini 20 menit. Gambar yang termasuk dalam kumpulan seperti bagus adalah gambar kumpulan huruf vokal. Gambar yang termasuk dalam kumpulan seperti bagus adalah bilangan kita kurang dari 10, jadi 2,4 April Mei habis kalian baru kita harus kurang perawat, baru kita tulis punya bulan-bulan, baru kita tutup kurang perawat. Januari, Februari, Maret, Koma Februari yang berbentuk balok
Ini apa pastinya apa sih nanti? Nol apa? Anggota A. Berarti benar sudah disebutin. Ya, berarti tulis di situ. Ya. Terus. Biasa di sini. Tulis di atas nih. Bersalin atas nih. Itu apa tulis di sini? Yang jelas. Kurung buka. Dapat dibedakan mana anggotanya dan mana bukan anggotanya. Dapat dibedakan. Mana anggota? Dapat dibedakan anggotanya. Mana anggotanya? Anggota. Mengapa kalian bisa tanya seperti itu toh? Nah, jadi kalian siapkan. Selesai. Duduk dulu. Waktu diskusi sudah selesai. Sekarang saatnya untuk presentasi. Yang untuk presentasi yang pertama itu ibu minta kelompok Celo dan kawan-kawan silakan maju ke depan untuk melakukan presentasi. Ketiga kelompok yang lain siap mendengarkan dan silakan untuk menanggapi sebentar. Semua perhatian ke depan. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan kami untuk presentasi. A. Pengertian himpunan. Nomor 1. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Sapi, harimau, anjing, gajah, dan kambing. 5 hewan ini di atas dapat disebut sebagai kumpulan karena semua hewan di atas berkaki 4. B. Huruf B. A, I, U, E, O. Huruf di atas dapat disebut sebagai kumpulan. Huruf di atas ini bisa disebut sebagai kumpulan huruf vokal. Nomor 2. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Sepatu 1, sepatu 2, sepatu 3, dan sepatu 4. Gambar yang termasuk dalam kumpulan sepatu bagus adalah gambar sepatu 3 dan 4. Gambar yang termasuk dalam kumpulan sepatu jelek adalah gambar sepatu 1 dan 2. B. Bola, dadu, dinding, kotak tisu, rubik, CD, kaleng cat, dan kelereng. Gambar yang termasuk dalam kumpulan benda-benda berbentuk bulat adalah bola dan kelereng. Gambar yang termasuk ke dalam kumpulan benda berbentuk bundar adalah jam dinding dan CD. Gambar yang termasuk dalam kumpulan benda berbentuk balok adalah kotak tisu. Gambar yang termasuk dalam kumpulan benda berbentuk kubus adalah dadu dan rubik. Dan gambar yang termasuk dalam kumpulan berbentuk tabung adalah kaleng cat. Nomor 3. Dari soal nomor 2A dan 2B yang termasuk himpunan adalah 2B karena anggotanya jelas. Sedangkan yang bukan himpunan adalah 2A karena anggotanya tidak jelas. Jadi yang dimaksud dengan himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas atau dapat dibedakan anggotanya dan bukan anggotanya. Sekian dan terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok C. Oke, baik, kita semua sudah mendengarkan hasil presentasi dari kelompoknya Celo dan teman-temannya. Jadi sekarang
Ibu kasih kesempatan kepada ketiga kelompok yang lain ini untuk memberikan pertanyaan atau menanggapi apa yang telah mereka presentasikan tadi dari hasil diskusi mereka. Ya, silakan kelompok yang mau bertanya silakan ajukan tangan. Mengapa 2B disebut himpunan sedangkan 2A tidak disebut himpunan? Ya. Halo? Karena 2B anggotanya jelas, sedangkan 2A anggotanya tidak jelas. Alasannya adalah karena 2B semua jawabannya dari kelompok kami semuanya sama, sedangkan 2A semua jawabannya berbeda. Ada sebagian teman-teman yang memilih sepatu bagusnya adalah nomor 1 dan 2. Sedangkan kelompok kami memilih sepatu bagusnya 3 dan 4. Ya. Terima kasih untuk jawaban dari kelompoknya Celo. Bagaimana kelompoknya Renata bisa dipahami? Bisa. Iya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk silakan kembali. Oke, tadi kita sudah mendengarkan hasil presentasi dari kelompok 1 toh? Iya. Sekarang silakan untuk kelompok berikutnya untuk berpresentasikan hasil kerjanya. Ibu minta kelompok Tirkan dan teman-teman silakan maju ke depan untuk membahas hasil presentasi kalian. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan untuk kami presentasi. 1. Tuliskan objek-objek di bawah ini dengan notasi himpunan atau dalam tanda kurung kurawal. A. G adalah himpunan bilangan genap kurang dari 10. Anggotanya adalah 2, 4, 6, dan 8. Nilai G sama dengan 2 buka kurung kurawal 2, 4, 6, dan 8 tutup kurung kurawal. B. H adalah himpunan nama-nama bulan dalam setahun. Anggotanya adalah Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Nilai H-nya adalah Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. 2. Diketahui A sama dengan negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Apakah pertanyaan di bawah ini benar atau salah? A. Negatif 3 elemennya A adalah salah. 2. Diketahui A sama dengan negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Apakah pertanyaan di bawah ini benar atau salah? A. Negatif 3 anggotanya A salah. B. 0 anggotanya A benar. C. 2 bukan anggota A salah. D. 4 bukan anggota A benar. 3. Diketahui P sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. R sama dengan E, K, O, R. Q 4, 6, 8 sampai dengan 50. S, G, U, R, I, T, A. Salin dan isilah dengan lambang E atau bukan anggota. Salin dan isilah dengan lambang anggota atau bukan anggota pada titik-titik berikut sehingga menjadi kalimat yang benar. A. 2 titik-titik P sama dengan anggota. B. 7 titik-titik Q bukan anggota. C. K titik-titik R anggota. D R titik-titik S anggota. Sekian dan terima kasih. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompoknya. Oke, baik. Sekarang kita semua juga sudah mendengarkan tentang keanggotaan himpunan yang sudah dipresentasikan oleh kelompoknya ini dan teman-teman. Nah, sekarang silakan ketiga kelompok yang lain untuk bertanya atau menanggapi dari hasil diskusi kelompok mereka yang sudah mereka presentasikan tadi. Silakan kelompok yang ingin bertanya. Pada nomor 3 bagian B,
Mengapa kelompok kalian mengatakan bahwa 2 itu anggota P? Tolong dijelaskan. Iya. Ketika mereka meminta kalian tolong jelaskan kembali mengapa kalian mengatakan bahwa 2 itu adalah anggota P. Silakan kelompok Indri. Karena kelompok P adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 2 termasuk kelompok P. Iya. Karena menurut Pinkan tadi bahwa karena anggota dari P itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 2 itu termasuk di dalam anggota apa, Pinkan? Anggota P. Iya. Maka 2 itu mereka katakan sebagai anggota P. Bisa dimengerti tidak? Bisa tidak? Bisa. Berarti tentang keanggotaan juga sudah bisa paham? Sudah. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Ya, silakan duduk kembali. Jadi tadi sudah ada 2 kelompok yang presentasi itu tadi. Ya. Kelompok yang pertama kelompoknya Celo itu tentang tentang himpunan, dan kelompok yang kedua kelompoknya Indri dan Indri dan kawan-kawan itu tentang keanggotaan himpunan. Nah sekarang dari 2 presentasi tadi, dari 2 kelompok yang kalian sudah presentasi tadi, sekarang ibu ingin bertanya, apa yang kalian ketahui tentang himpunan pada materi yang kita pelajari hari ini pada saat kalian mengerjakan LKPD tadi? Apa yang kalian ketahui tentang himpunan itu? Silakan. Ya, Indri. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas dan dibedakan mana anggotanya dan mana bukan anggotanya. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas dan dapat dibedakan mana anggotanya dan mana bukan anggotanya. Ya. Apakah semuanya bisa mengulang tentang himpunan tadi? Bisa. Coba sekarang semua. Apa yang kalian ketahui tentang himpunan tadi? Himpunan ya, terima kasih. Jadi kesimpulannya, himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Didefinisikan dengan jelas di sini maksudnya adalah dia kita dapat bedakan mana yang merupakan anggota dan mana yang bukan anggota himpunan. Seperti yang kelompok yang dipresentasikan oleh Celo tadi, itu tadi kelompok gambar-gambar yang berbentuk bulat. Itu kan kalian semua memiliki jawaban yang sama, toh? Iya. Tetapi pada kelompok sepatu bagus, sepatu jelek, itu di antara kelompok mereka saja memiliki jawaban yang berbeda. Bisa paham sampai di sini? Bisa. Itu tentang himpunan. Sekarang yang berikutnya tentang keanggotaan himpunan. Apakah ada yang tahu tentang simbol anggota himpunan dan simbol bukan anggota himpunan? Tahu tidak simbolnya? Tahu. Yang tahu angkat tangan. Silakan Celo. Ya, tulis dulu. Gambar 1 adalah kelompok anggota yang termasuk himpunan, sedangkan gambar 2 adalah kelompok yang bukan termasuk himpunan. Apakah ada yang memiliki jawaban yang berbeda? Sama? Iya, berarti beri tepuk tangan dulunya, beri tepuk tangan. Iya. Jadi simbol yang seperti huruf E itu simbol untuk apa? Simbol yang tulisannya seperti huruf E itu simbol untuk apa tadi? Anggota himpunan. Terus yang seperti huruf E dan di bawah itu artinya simbol untuk apa? Anggota himpunan. Bisa paham? Bisa. Nah, sekarang kalian bisa lihat di sini. Ini. Anggota himpunan dilambangkan dengan seperti huruf E, apa itu? Tetapi bukan baca E, toh? Bacanya apa? Atau anggota. Dan bukan anggota himpunan.
pembelajaran hari ini, dari awal sampai saat kita diskusi, kalian presentasi, ada kelompok yang menanggapi. Bagaimana pendapat kalian atau tentang pembelajaran hari ini menurut kalian? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Menyenangkan menurut kalian itu seperti apa pembelajaran hari ini yang menyenangkan itu? Ya, Celo yang pertama. Bisa berdiskusi bersama teman-teman. Oke, menurut Celo menyenangkan sekali pembelajaran hari ini karena hari ini dia bisa berdiskusi bersama dengan teman-teman. Yang lain, menurut kalian menyenangkannya itu di mana? Pembelajaran hari ini. Menyenangkan dengan bisa bertanya jawab berteman. Iya. Menurut Pinkan, dia bisa bertanya jawab dengan teman-teman. Menurut mereka sangat Menyenangkan karena menambah wawasan tentang himpunan. iya. Menurut Frit, pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena apa? Menambah wawasannya tentang materi apa? Oke, jadi hari ini menurut kalian pembelajaran sungguh menyenangkan. Ibu juga menyenangkan karena kalian juga cukup aktif dalam berdiskusi, dalam presentasi. Mari kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, baik. Sekarang untuk lebih memahami pemahaman kalian tentang materi himpunan, silakan kerjakan tugas rumah ini. Ini hanya butuh penalaran saja ini. Ini bukan ada soal-soal penalaran tentang kumpulan yang ada. Ini tugas rumah ini. Silakan disalin dulu, dicatat di buku tugas kalian. Nanti minggu depan baru dikumpulkan dan kita bahas bersama. Kalau untuk tugas rumah ini kerjanya mandiri ya, masing-masing ya. Tidak dalam bentuk kelompok. Kerjanya masing-masing, boleh diskusi dalam kelompok, tetapi kerja kumpulnya masing-masing. Sudah. Baik, jadi materi kita hari ini sudah selesai tentang definisi himpunan dan keanggotaan himpunan. Sampai pada tugas rumah ini ya, pekerjaan rumah ini ya. Jadi untuk materi selanjutnya pada pertemuan minggu depan, kalian silakan baca materi tentang penyajian himpunan. Silakan baca materi tentang penyajian himpunan untuk pertemuan kita pada minggu depan. Jadi sekarang pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, baiklah kita tutup kegiatan kita dalam doa. Ibu minta kesediaan Pinkan untuk membawakan doa. Silakan. Bapak, Ibu, Guru, dan teman-teman, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam surga, kami berterima kasih atas rahmat yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan pelajaran yang kami pelajari. Semoga semua pelajaran yang Ibu Guru berikan kepada kami dapat mengingatkannya.
Namamu kami puji kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sudah membawa kita dalam doa. Nah sekarang sebelum kita kembali ke kelas, silakan kalian kumpulkan dulu LKPD tadi. Silakan.